Jadi saudara-saudaraku, ini adalah part yang kedua ya. Saya akan membacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia mengandung, dan dalam keluhannya dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan dilihatnya seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa, dan dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana dia disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1262 tahun. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di antara di sorga, malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkannya ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Haleluya, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu tentang terus sambung lagi kepada Wahyu 1, saudara-saudaraku ya. Wahyu 1. Wahyu 1 tentang penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menanti Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus pada hari Tuhan. Aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, dan ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku suatu 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu. Ya. Jadi berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.
ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang, maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Itu saudara-saudaraku firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk saya bacakan kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku ya. Ya, pagi-pagi saya akan mempersaksikan untuk saudara-saudaraku. Jadi ini tentang firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk saya bacakan untuk saudara-saudaraku ya. Jadi pagi-pagi saya lagi masak, saudara-saudaraku, Tuhan menyuruh saya live. Saya bilang, Tuhan, HP ku lagi rusak ini, saya mau ganti kacanya karena habis jatuh. Jadi Tuhan, tapi saya dibujuk Tuhan terus bilang live lah. Saya pergi mencari konter, tetapi yang saya dapati adalah konter laptop. Jadi saya tidak jadi pergi ke cari untuk itu. Jadi habis itu saya tawar-tawar dengan Tuhan sebelang, Tuhan kalau bisa nanti di kantor ke apa, tetapi Tuhan, saya berdoa, Tuhan membujuk saya live lah. Jadi Tuhan memberitahukan saya tentang kitab-kitab apa yang saya harus bacakan, dan saya sudah bacakan untuk kita semua. Jadi kitab pertama itu dari Matius, itu tentang penggarap-penggarap ya, penggarap-penggarap. Jadi siapakah yang dimaksud dengan penggarap-penggarap itu? Jadi Tuhan berkata penggarap-penggarap itulah yang orang-orang yang suka menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu Tuhan berkata bahwa orang-orang itulah yang menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Jadi apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kehendaki, jangan kamu menghina-hinanya, karena kamu menghina sama penciptamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Bertobatlah. Apa yang kamu perkatakan tentang penghinaan yang kamu lakukan kepada pribadi-pribadi yang Tuhan pakai ya. Jadi Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa jangan kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Apa yang telah Tuhan rancangkan kepada tentang Faye dan pribadi Pak Aditya itu adalah rancangan Tuhan, bukan keinginan Faye atau keinginan daripada Pak Aditya. Tetapi Pak Aditya itu adalah pribadi yang telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan berpuasa sehingga Roh Tuhan masuk ke dalam dia. Jadi pribadi itu adalah ada lain pribadi, tetapi roh yang ada di dalam Pak Aditya itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku, ini Tuhan Yesus suruh saya live untuk menceritakan hal ini, saudara-saudaraku, supaya kalian jangan menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Jadi Ibu Pei juga adalah seorang manusia biasa, tetapi dia telah dipakai Tuhan dan dia menjadi malaikat Mary. Jadi kenapa dia selalu mengatakan dia itu mengandung anak kembar? Ternyata rohnya malaikat Mary yang ada di dalamnya, roh puji-pujian ya, mengangkat dia adalah Mary itu, malaikat Mary itu adalah malaikat puji-pujian di sorga yang telah menggantikan Lucifer yang telah jatuh, malaikat puji-pujian yang telah jatuh karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Jadi ini Tuhan mau menjelaskan kepada kita, saudara-saudaraku, sama dengan malaikat Mikael ya. Tuhan memberikan perbandingan bahwa malaikat Mikael itu adalah seorang tentara ya. Pribadinya adalah seorang tentara, tetapi yang ada di dalam roh, yang ada di dalam Matius mantau itu adalah malaikat Mikael ya. Ini Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita. Jadi bahwa yang ada di dalam Matius mantau atau Clemens itu adalah roh malaikat Mikael ya, roh malaikat Mikael.
Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ini Tuhan mau menjelaskan kepada kita supaya kita percaya apa yang telah dirancangkan Tuhan, apa yang telah dikehendaki Tuhan, apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Jangan kita hina-hina. Sama dengan kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, apa yang Tuhan sudah rancangkan. Karena Tuhan lahir, karena Tuhan sudah lahir di alam roh ya. Tanggal 12 bulan 12 saya sudah persaksikan kepada kita semua saudara-saudaraku bahwa di alam roh itu Tuhan Yesus sudah lahir tanggal 12 bulan 12 ya, jam 12 malam ya, di alam roh. Tetapi sampai saat ini Bunda Pei belum melahirkan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Tuhan menunda-nunda supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kedatangan Tuhan Yesus itu, saudara-saudaraku ya. Kita tidak tahu. Itu adalah malaikat pun tidak tahu. Tuhan berkata malaikat pun tidak tahu ya. Hanya rahasia Tuhan Yesus sendiri. Apa akan terjadi ketika dia lahir ke dunia ini, saudara-saudaraku ya. Kita tidak tahu bulan berapa dia akan lahir ya, karena akan terjadi bumi yang baru. Kalian bayangkan itu, kalau langit dan bumi yang baru akan terjadi, saudara. Kalau kedatangan Tuhan Yesus ya. Jadi kenapa pribadi ya, Tuhan menjelaskan bahwa kenapa pribadi Pak Haditya Nugrahanto itu Tuhan pakai, karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai dia berpuasa 8 bulan lebih ya, 8 bulan lebih. Maka Tuhan memakai dia secara roh Tuhan Yesus sendiri yang masuk ke dalam Bapak Nugrahanto. Jadi memang tubuhnya bukanlah tubuh Tuhan Yesus, tetapi dia adalah tubuh yang telah dipakai Tuhan Yesus, dan roh Tuhan Yesus yang ada di dalam Bapak Nugrahanto ya, saudara-saudaraku ya. Ini Tuhan memberitahukan kepada kita semua supaya kita tahu bahwa jangan kita menghina-hina daripada tubuh. Betul, dia itu pribadi Pak Nugrahanto, tetapi roh yang ada di dalam itu adalah roh Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Sama dengan malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu tubuhnya seorang tentara, Matius Mantiaus ya. Tetapi roh yang di dalam Pak Matius Mantau itu adalah roh malaikat Mikael, saudara-saudaraku, supaya kalian tahu ya. Jadi Tuhan berkata siapa yang dia kehendaki, karena Matius Mantau itu orang yang takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ini lakukan, dia lakukan. Jadi sehingga roh malaikat Mikael masuk ke dalam tubuh ya. Jadi tubuh ya, ini tubuh Matius Mantau, saudaraku ya, Matius ya, atau Clemens ya, dia Clemens ya, atau Georg itu ya. Jadi Tuhan mau supaya saudara-saudaraku percaya bahwa apa yang telah dirancangkan Tuhan tentang kelahiran Tuhan untuk kedatangan kedua kalinya, saudara-saudaraku, itu jangan kamu menghina-hina apa yang Tuhan sudah buat. Apa yang Tuhan rancangkan itu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Seperti ketika dia lahir ke dunia ini ya, ke dunia sebagai Tuhan Yesus ya, sebagai Tuhan Yesus, dia memberitahukan malaikatnya, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria karena imannya dia berkata, jadilah seperti aku ini anakmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Jadi Tuhan mau memakai siapa itu haknya Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan kalian menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, tetapi bertobatlah, saudara-saudaraku. Akui dosa dan kesalahan. Datanglah kepada Tuhan Yesus, bersujudlah di bawah kaki Tuhan Yesus. Jangan kalian menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Jadi Tuhan berfirman kepada kita pada siang hari ini, siapa yang dikehendaki untuk memakai tubuh siapa itu tergantung dari Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku ya, tergantung dari Tuhan Yesus, bukan karena keinginan manusia, bukan karena kemauan manusia, tetapi karena kemauan Tuhan Yesus menghendaki siapa tubuh yang dia kehendaki untuk dia masuki, rohnya masuk ke dalam tubuhnya ya, tubuh seseorang, saudara-saudaraku yang kekasih ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi ini Tuhan mau memberitahukan kepada kita semua, saudara-saudaraku ya, kepada saudara-saudaraku supaya kalian percaya ya. Jadi
setiap tubuh yang sudah dikuduskan, sudah disucikan, yang sudah diperkenankan, yang tubuh yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mau pakai dengan siapa saja. Dia mau memakai tubuh manusia itu. Apakah malaikat mau memakai tubuh itu atau siapa? Yang Tuhan kehendaki itu adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia yang jadi, tetapi rancangan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, tetapi bertobatlah, dan akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jangan kamu keinginan kamu, jangan kamu pakai logika kamu sendiri, saudara-saudaraku, tetapi pakailah, berusahalah mencari perkenanan Tuhan, ya. Tuhan berusahalah mencari perkenanan Tuhan dengan bagaimana kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, berpuasa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan pakai tubuhmu jika Tuhan perkenankan. Jika Tuhan masih memperkenankan untuk memakai tubuhmu, apakah kamu sebagai malaikat atau sebagai saksinya? Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Bertobatlah, akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau Bunda Fei itu mengandung, dia yang telah dipilih sebagai perempuan yang excellent, ya. Dia adalah malaikat puji-pujian, ya. Jadi Bunda Fei itu adalah roh Mary yang ada di dalamnya, ya. Roh di dalamnya, roh Mary atau roh Bunda Maria yang ada di dalamnya. Jadi dalam tubuh seseorang itu bisa saja beberapa roh yang ada di dalam tubuh seseorang itu, tergantung kehendak Tuhan, tergantung apa yang Tuhan kehendaki, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita membatasi pekerjaan Tuhan. Jangan kita berlogika, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan kehendaki, jadilah seturut kehendak Tuhan. Jangan keinginan manusia yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Jangan kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudaraku, ya. Saya tadi pagi, ya, saya menawar-nawar, ya, kehendak Tuhan mengizinkan saya bahwa live lah, tapi alasan saya karena HP saya pecah, jadi saya bilang enggak usah dulu, nanti kalau bagus. Tetapi Tuhan, saya berdoa, Tuhan live lah, beritakanlah ini anakku, ya. Jadi saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan mau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita, dan jangan kita seperti tadi seorang penggarap, ya, kita diibaratkan jadi orang-orang yang menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, ya, itu diibaratkan dengan seorang pekerja penggarap kebun anggur, ya, seorang pekerja kebun anggur yang telah diberikan kebun anggur itu karena yang pemiliknya itu, pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia akan keluar bepergian ke rumahnya yang kudus, ya, dia memberikan pekerjaan penggarap itu kepada kita semua, ya, supaya setia. Tetapi karena kita ingin menguasai, ya, miliknya sendiri, miliknya Tuhan Yesus, ya, sehingga ketika waktunya panen, dia menyuruh hamba-hambanya untuk datang meminta hasil dari panen itu, saudara-saudaraku. Tetapi penggarap-penggarapnya itu membunuh dan memukuli orang-orang yang suruhan daripada Tuhan Yesus itu. Jadi saudara-saudaraku, itulah kita sekarang. Kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu yang Tuhan perumpamakan kepada kita, saudara-saudaraku, ya. Jadi ini tentang pekerjaan yang Tuhan rancangkan. Jadi jangan kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang telah menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, Tuhan mau supaya kita bertobat, ya. Nah, ini tentang penggarap yang saya sudah bacakan kepada kita. Jadi orang-orang yang menghina-hina pekerjaan Roh Kudus itu sama dengan penggarap yang ingin memiliki kebun anggur itu, milik kepunyaan Tuhan Yesus, ya. Jadi penggarap, kalau kita hanya penggarap, jangan kita memiliki apa yang Tuhan punya, tetapi kita akan lakukan apa yang kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Jangan kita mau memiliki kepunyaan Tuhan, ya. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita akan jika kita mampu, dia akan memberikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya. Siapa yang akan dia pakai untuk menggarap kebun anggurnya yang diberikan kepada setiap orang-orang. Jadi penggarap-penggarap yang mempersaksikan tentang kehendak dan kemurahan Tuhan,
Itulah penggarap-penggarap yang setia, yang mau melakukan, ya, yang tidak mencari keuntungan, tetapi mau melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Itulah penggarap-penggarap yang Tuhan izinkan sekarang, saudara-saudaraku. Jadi penggarap-penggarap yang suka menghina-hina pekerjaan Tuhan, Tuhan berkata, bertobatlah saudara-saudaraku ya, bertobatlah. Jangan kamu, apa yang Tuhan rancangkan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Tuhan mau supaya kita bertobat ya. Saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru, saudara-saudaraku ya. Jadi jangan kita menghina-hina pekerjaannya ya, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Dan ketika ini adalah tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi Tuhan menyinggung ini, orang-orang ahli Taurat yang berlogika ya. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita berlogika, jangan karena kita pandai, kita pintar di dalam memahami atau mempelajari semua tentang Alkitabiah, tetapi kita tidak mengerti karena kita tidak mengundang Roh Kudus. Jadi Tuhan berkata, kamu mungkin memahami semua isi Alkitab ini, tetapi kamu tidak, itu secara logikamu, tetapi kamu tidak memahami secara kamu secara Alkitabiah mungkin kamu pahami, tetapi secara roh kamu tidak pahami karena kamu tidak mengundang Roh Kudus. Saudara-saudaraku ya, ini pesan Tuhan untuk kita, saudara-saudaraku. Jadi belajarlah takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki hari ini, saudara-saudaraku, kita simak apa yang Tuhan kehendaki ya, saudara-saudaraku. Kita pahami, kita mengerti, kita undang Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang akan berkata-kata lewat kita ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan izinkan saya untuk live untuk membicarakan tentang ini, saudara-saudaraku ya, yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan kita berlogika, jangan karena kita ahli Taurat atau kita seorang yang S3, S-teler, S apapun, karena kita mempelajari tentang Alkitabiah sehingga kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kita berlogika di dalam hal tentang pekerjaan Roh Kudus, karena kita tidak dapat mendalami apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hanya dengan Roh Kudus kita dapat mendalami pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku, jangan kita berlogika, tetapi marilah kita mengundang Roh Kudus untuk memberikan pemahaman kepada kita apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apa yang Tuhan sudah rancangkan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang kedua kalinya ya, saudara-saudaraku, untuk dia menjadi raja di dalam pemerintahan 1000 tahunnya ya. Ya, itu adalah rancangan Tuhan Yesus ya, bukan rancangan manusia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi sekalipun yang saya sudah mempersaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di alam roh tanggal 12 bulan 12 ya, jam 12 malam, saudara-saudaraku, tetapi itu di alam roh. Jadi alam roh dengan alam dunia nyata itu berbeda, saudara-saudaraku ya, berbeda. Jadi Bunda Fei saat ini masih hamil, saudara-saudaraku ya. Makanya dia menjalankan pengungsian. Dia menjalankan pengungsiannya selama 3,5 tahun di dalam pengungsian itu, saudara-saudaraku. Kita sudah lihat ya, dia mungkin masih sering live, tapi dia itu live-nya di mana? Kita tidak tahu live-nya di mana, saudara-saudaraku ya. Nah, dalam pengungsiannya. Tetapi pernah dia mempresentasikan kepada saya bahwa dia itulah dia mengungsi di alam di dasar alam laut ya. Ini sama dengan ceritanya SpongeBob ya, bahwa dia itu di kekuasaan alam laut ya. Iblis pun tidak bisa tahu dan tidak bisa mendeteksi tempatnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus sudah rancangkan, kalau itu tidak ada di dalam firman kebenaran Tuhan, itu berarti itu adalah kesesatan. Tetapi kalau semua itu tertulis dalam firman kebenaran Tuhan, itu adalah benar. Jadi jangan kamu menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Ini Tuhan ingatkan kepada kita, supaya jangan kita menghina-hina apa yang tertulis dalam firman kebenaran Tuhan, itu ya dan amin, saudara-saudaraku yang kekasih. Tentang wahyu itu adalah pekerjaan roh, saudara-saudaraku ya yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Bertobatlah. Nah, kembali ke jalan yang benar ya.
Jadi saudara-saudaraku yang sering menghina-hina live saya, saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah. Nah, kita andalkan Tuhan Yesus, karena yang memberikan kita Roh Kudus adalah Tuhan Yesus ya. Semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus adalah dari Lucifer, saudara-saudaraku ya, dari pemerintahan 66, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi bertobatlah selagi masih ada pintu anugerah, sekalipun pintu anugerah di sorga itu sudah tertutup sesuai dengan pemberitaan yang diberitakan oleh malaikat Mikael. Tetapi di bumi ini masih ada, Tuhan masih memberikan kesempatan selagi belum lahir Raja Damai itu ya, Raja Damai atau Tuhan Yesus untuk kedua kalinya ya. Jadi jangan menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Bertobatlah selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Bertobatlah. Andalkanlah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Dia adalah segala-galanya. Jadi bertobatlah, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah tentang penjelasan tentang pekerjaan Roh Kudus untuk kita semua, saudara-saudaraku ya. Jadi apa yang saya live-kan saat ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kemauan saya, bukan karena keinginan saya untuk saya live pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Tetapi semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar saya, Roh Kudus yang membimbing saya supaya saya live pada siang hari ini, saudara-saudaraku ya. Bukan karena kemauan saya, saudara-saudaraku. Kalau kemauan saya tadi saya bilang nanti Tuhan saya akan live. Tetapi Tuhan mau, Roh Kudus mendorong saya untuk saya membicarakan pada siang hari ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah menghina-hina pekerjaan Roh Kudus ya, saudara-saudaraku, karena kamu akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Kita akan berurusan dengan pencipta kita jika kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan mau saya persaksikan lagi ya, itu tentang pekerjaan Roh Kudus ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Roh Kudus saat ini Tuhan menuntun Roh Kudus yang memberitahu, Roh Kudus yang memilih siapa yang dikehendaki olehnya. Jadi Roh Kudus memilih siapa yang dikehendaki untuk dipakai tubuhnya ya. Roh Kudus memilih siapa yang akan dipakai tubuhnya untuk menjadi pekerja-pekerja, penggarap-penggarap firman kebenaran Tuhan, menjadi sesuai dengan rancangan Tuhan, saudara-saudaraku ya yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus yang memilih tubuh seseorang untuk dipakai untuk memberitakan firman kebenarannya, atau untuk menyatakan kedahsyatannya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk melaksanakan rancangannya sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi berbahagialah kita yang menjadi pembaca firman kebenaran Tuhan, menjadi pendengar, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya, kemuliaannya pada siang hari ini untuk kita semua, bahwa berbahagialah orang yang membaca firman kebenarannya, yang senantiasa rindu membaca firman kebenarannya, jadi pendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini Roh Kudus membicarakan. Roh Kudus mau supaya kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Roh Kudus memilih siapa orang yang akan dipakai untuk membicarakan atau untuk menyampaikan berita sukacita, berita damai sejahtera, berita kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi Roh Kudus yang memilih tubuh siapa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saya akan mempersaksikan lagi tentang tugas yang Tuhan berikan kepada saya ya. Jadi kemarin saya ke gereja, saudara-saudaraku ya. Kemarin saya ke gereja jam 4 sore, dan saya Tuhan memberitahukan ya bahwa
saya harus bertanya kepada setiap orang yang Tuhan kehendaki saya bertanya. Jadi saya sudah bertanya kepada polisi yang sudah pensiun, saudara-saudara ya, polisi yang sudah pensiun. Jadi polisi ini saya ketemu dengan polisi. Saya sudah ibadah, saya langsung melihat-lihat, Tuhan kasih lihat ada di sebelah kanan saya, saudara-saudaraku, Pak polisi itu. Jadi dia sudah duduk di sebelah kanan saya, tetapi beda bangku, saudara-saudaraku ya. Jadi saya melihat, saya berdoa, Tuhan bimbing saya apa yang harus saya lakukan. Jadi Roh Kudus menyuruh saya untuk bertemu dengan Bapak ini, dan saya bertemu dengan Bapak ini. Saya bicara dengan dari hati ke hati, sampai saya tidak menyelami pelayan firman karena tugas yang Tuhan izinkan kepada saya untuk bertanya kepada Pak polisi ini, saudaraku yang kekasih ya. Jadi pegang keamanan. Jadi saya bertanya, dan saya Pak polisi, karena dia sudah lupa ya, kurang lebih 10 tahun ya saudara-saudara kejadian itu. Jadi dia bertanya-tanya apa ya. Jadi saya minta maaf. Saya pembukaan pertanyaan saya, maaf Bapak, saya minta maaf ya, saya minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki saya minta maaf, tolong saya dimaafkan ya. Saya hanya menjalankan tugas yang Tuhan perintahkan kepada saya. Saya mulai ditugaskan Tuhan tanggal 1 sampai saat ini belum tuntas, saudara-saudaraku ya. Jadi ketika kami berbicara ya, kurang lebih 2 jam, hampir 2 jam, saudara-saudara, saya berbicara dengan dia, menjelaskan. Jadi banyak hal yang dia ceritakan. Jadi dia minta maaf, saya salah. Dia berkata, saya salah karena pada saat saat itu dia masih tugas ya. Dia minta maaf ya, bahwa dia tidak pernah mengambil uang rumah saya, saudara-saudaraku ya. Tetapi dia menyuruh untuk memberikan amplop kepada petugas yang datang, supaya petugas yang datang itu tidak malas pada saat kita memberikan laporan atau melapor. Itu biasanya petugas kalau tidak dikasih uang transfer atau apa, itu mungkin akan malas untuk datang kedua kalinya. Jadi dia inisiatifnya itu, dia berkata seperti itu, saudara-saudaraku ya yang kekasih. Jadi dia bijaksana, dia mengakui bahwa saya salah. Jadi saya salah. Jadi saya menjelaskan apa ini. Jadi dia berkata, apa ini Ibu? Saya bilang, saya hanya menjelaskan apa yang Tuhan izinkan. Saya pertanyakan kepada Bapak, saya bukan keinginan saya Pak, saya hanya mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Jadi saya bertanya pada saat itu, saudara-saudaraku. Jadi Bapak ini menjelaskan semuanya, jelaskannya bahwa sesuai dengan prosedur dia melakukan. Tetapi dia minta maaf karena dia katanya memberi, seandainya itu yang uang pribadinya saja yang dikasih sama petugas itu, dia menyadari bahwa dia meminta maaf ya. Saya bilang, saya tidak tahu apa-apa Pak, Bapak yang tahu, saya tidak tahu apa-apa, Bapak yang lebih tahu. Jadi itu. Jadi saya menceritakan kepada Bapak ini tentang apa yang saya dapatkan ketika saya yang sakit itu, yang Tuhan izinkan, yang sakit itu saya tanya, dan Bapak yang saya katakan bijaksana menjawab itu, tetapi pesannya itu yang pesannya itu yang sangat menggugah ya, bahwa ini tentang kemasyarakatan orang banyak, maksudnya untuk kepentingan orang banyak ya, maksudnya itu. Jadi dia berpesan itu. Tetapi yang mengganggu saya adalah bahwa dapatkah kamu mempertanggungjawabkan kalau ada polisi yang bertanya kepadamu bahwa bisakah kamu merekam suara Tuhan itu yang menjadi beban bagi saya, saudara-saudaraku. Jadi saya bilang, kalau Tuhan izinkan saya bisa merekam suara Tuhan, saya akan merekam ya. Dan saya menjelaskan lewat live saya bahwa audible itu hanya terjadi pada saat Saulus akan menganiaya murid Tuhan Yesus di Damsik, dan ketika dia dibaptis, saudara-saudaraku ya, dan suara itu audible ya.
secara langsung didengar oleh teman-teman Saulus, bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, saudara-saudaraku ya. Yang ini saya menjelaskan lagi untuk saudara-saudaraku. Jadi itu, tetapi Pak polisi ini sangat bijaksana, bahwa kalau memang itu Roh Kudus, ya kenapa kita harus membatasi? Itu adalah Roh Kudus, artinya rohnya Tuhan, artinya Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi Pak polisi ini lebih bijaksana lagi di dalam menanggapi tentang pertanyaan saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi, dan pada saat itu saya berkata, Pak, saya persoalan ini saya limpahkan kepada Bapak ya. Tetapi dia berkata, kita sama-sama menyelesaikannya. Jadi kalau memang Tuhan izinkan kami menyelesaikan bersama-sama, kami akan menyelesaikannya. Saya akan live lagi untuk penyelesaian, karena ini adalah tugas dari Tuhan, saudara-saudara ya. Roh Kudus yang memberitahukan tentang kebenaran. Dan hari ini Roh Kudus yang memilih orang-orang yang mau dipakainya. Ya, saudara-saudaraku, jadi judulnya hari ini Roh Kudus memberitahu atau memilih orang-orang yang mau dipakainya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan izinkan untuk saya live, saudara-saudaraku. Saya ya, walaupun pertamaan pembacaan firman Tuhan sudah, tetapi hari ini Tuhan mau supaya saya menceritakan hal itu ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Banyak hal ya yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi tetap bertobatlah. Sampai kemarin ketika saya ditinggalkan suami saya dari rumah ibadah karena saya terlalu lama bicara dengan bapak ini. Jadi saya terlalu lama bicara, mungkin sekitar 2 jam. Jadi suami saya bosan, dia menunggu. Jadi dia berkata kepada saya, saudara-saudaraku, anakmu saja kau tidak bisa urus, ngapain urus begitu. Jadi begitu. Jadi kamu anak-anakmu kau tidak bisa urus ya. Tapi roh Tuhan bang, sabar nak, selesaikan apa yang saya tugaskan kepada kamu, maka urusan anak Tuhan Yesus yang akan mengurusnya. Nah, itu janji Tuhan kepada saya, saudara-saudaraku ya. Jadi saya ya, itu karena Lucy yang masuk di dalam suami saya, saudara-saudaraku ya. Jangan roh Lucifer yang masuk. Jadi itu karena dia tidak tahu, dia tidak paham tentang apa yang Tuhan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya, tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi tidak paham ya, saudara-saudara. Sekalipun dia itu seorang pelayan Tuhan, ya seorang majelis, tetapi dia tidak paham ya apa yang tentang Roh Kudus yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, tetapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan perkenankan kepada kita, saudara-saudara, kita laksanakan. Kalau Roh Kudus berkata laksanakan, ya kita laksanakan, saudara-saudaraku. Dan kita belajar untuk setia ya, karena dia adalah roh Tuhan sendiri yang mau mengajar kita, mau membimbing kita. Jadi saya bisa live ini bukan karena kemampuan saya, saudara-saudaraku ya. Bukan, tetapi karena Tuhan mengizinkan ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah muat di dalam firman kebenarannya tentang wahyu itu adalah tentang bahasa tentang alam roh, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak pahami secara manusiawi kita, tetapi secara roh kita akan pahami jika roh itu sendiri yang mengajar kita, saudara-saudaraku ya, yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tadi itu tentang bahwa siapa yang Tuhan kehendaki. Jadi pribadi Pak Nugraha Aditya Nugrahanto itu adalah roh Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam roh itu. Jadi mungkin Pak Nugrahanto itu kita tidak tahu dari mana asalnya, saudara-saudaraku, dari orang Jawa, saudara-saudaraku. Tetapi roh yang ada di dalam Pak Nugrahanto itu adalah roh Tuhan Yesus sendiri ya, saudara-saudaraku, karena dia ingin memelihara kehamilan supaya dia menjaga. Karena kalau tubuh Tuhan Yesus sendiri yang menjaga Bunda Fei yang sementara menghamil, itu kita lihat tadi bahwa rohnya Tuhan Yesus itu matanya saja itu menyala-nyala, saudara-saudaraku. Bagaimana kalau dia menyala-nyala menjaga Bunda Fei ya. Mungkin Bunda Fei ya, mungkin kalau Bunda Fei sudah memakai tubuh supranaturalnya ya, mungkin dia tahan akan menghadapi tubuh supranaturalnya Tuhan Yesus ya.
Kita lihat baca ya saudara-saudaraku ya. Nah, saya bacakan kembali lagi ya tentang tubuh supranaturalnya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku ya. Yang ini saya bacakan. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Serupa anak manusia itulah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku ya. Tuhan Yesus sendiri. Yang berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki. Nah, jadi ini jubahnya Tuhan Yesus ya. Dia sampai ke kakinya, saudara-saudaraku. Dan panjang, jubahnya panjang, dan dia berlilitkan ikat pinggang dari emas ya, ikat pinggangnya dari emas. Ini supaya saudara-saudaraku tahu kedahsyatannya Tuhan Yesus, pakaiannya Tuhan Yesus itu bagaimana, saudara-saudaraku ya, supaya kalian belajar takut akan Dia. Dan kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Putih meta itu bagaimana bagusnya, indahnya ya. Jadi semua rambutnya Tuhan Yesus sudah putih, saudara-saudara, putih meta ya, cantik, indah, bagus ya. Ya rambutnya ya mungkin rambutnya yang kayak orang luar negeri ya, putih meta atau bagaimana ya. Saya belum pernah yang lihat itu bagaimana itu putih meta, saudara-saudara ya. Dan Roh memberitahukan kepada kita bahwa putih meta itu bagus, indah, cantik ya. Tidak ada ya, kalau putih biasa itu ya mungkin akan cepat kotor, tapi putih meta itu cantik, mengkilat, bagus ya, saudara-saudaraku. Itu rambutnya Tuhan Yesus ya. Jadi rambutnya Tuhan Yesus mengkilat, bagus ya, bagus, indah, cantik, bagus. Nah, itu tentang rambutnya Tuhan Yesus ya, putih meta. Dan matanya bagaikan nyala api. Jadi matanya Tuhan Yesus itu bagaikan nyala api, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadikan nyala api, dan kakinya yang mengkilat bagaikan tembaga yang membara. Jadi kakinya Tuhan Yesus itu bagaikan tembaga yang membara. Yang kalau di bara itu bagaimana itu tembaga yang membara. Bayangkan itu panasnya itu, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku. Nah, yang membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Bayangkan saudara-saudaraku. Kalau mau ketemu langsung, kalau tubuh supranaturalnya Tuhan Yesus akan menjaga Bunda Pei yang sementara hamil dari roh kudusnya Tuhan ya, roh kudusnya Tuhan, saudara-saudaraku ya. Ya. Itu, dan di tangannya dan di tangan kanannya ia memegang ya desau. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Jadi di tangannya Tuhan itu ada 7 bintang atau 7 malaikat, saudara-saudaraku. 7 malaikat dan 7 malaikat yang malaikat jemaat yang kita sebut tadi, yaitu dari malaikat Efesus, Smyrna, di Pergamus, Tiatira, di Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu adalah ke-7 malaikatnya jemaat itu. Jadi 7 bintang 7 malaikat yang dari sorga yang Tuhan bawa, dan ke-7 malaikat jemaat yang telah di kaki Dian itu adalah ke-7 malaikat jemaat yang 7 wilayah tadi yang sudah disebutkan, saudara-saudaraku ya kekasih ya. Jadi itu, dan dari mulutnya Tuhan Yesus itu keluar pedang bermata dua. Pedang bermata dua itulah firman kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, firman kebenarannya. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Jadi wajah Tuhan itu lebih terang dari sinar matahari, terik matahari. Bayangkan itu panasnya itu, saudara. Jadi bayangkan. Jadi kalau tubuh Tuhan Yesus secara supranatural yang akan bersama saya dengan Bunda Pei, saudara-saudaraku. Bayangkan. Jadi makanya dia ambil roh Tuhan itu mengambil tubuh seorang Bapak Aditya Nugranto ya. Jadi roh Bapak Nugranto. Jadi saya pernah mendengar kesaksiannya, sekalipun itu hanya sepintas. Saya mendengarkan lewat kesaksiannya pada pasukan 77 bahwa dia berpuasa 8 bulan ya, 8 bulan, hanya dua kalanya kalau Kasanu dua itu karena adiknya menawari untuk makan
makan gado-gado atau makan apa ya. Jadi tawari adiknya untuk makan bersama. Jadi dia bolong 2. Dalam 8 bulan itu dia hanya 2 bolong, saudara-saudaraku, puasanya. Bayangkan itu merendahkan diri depan Tuhan. Makanya roh Tuhan masuk ke dalam dirinya karena dia merendahkan diri depan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kalian mau dipakai Tuhan, merendahkanlah diri di depan Tuhan. Karena Tuhan itu mau kepada orang-orang yang merendahkan diri. Seperti Tuhan Yesus mengajar kita, saudara-saudaraku. Dia merendahkan diri supaya kita dipakainya, supaya kita dilayakkannya. Karena Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu dahsyat, saudara-saudaraku ya. Ya, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku yang kekasih, karena dia itu sungguh baik, dia sungguh baik, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi sekali lagi Tuhan pesankan, jangan kita menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi belajarlah takut akan Tuhan, belajarlah merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa dan membaca firman kebenarannya sebanyak-banyaknya, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kita dilayakkan, supaya kita dimampukan, supaya kita dipakainya jika dia berkenan untuk memakai kita, saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, belajarlah memuji Tuhan, belajarlah menyembah Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang memiliki kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi